Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila. Amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat yang banyak sekali di dunia ini. Nikmat yang paling utama adalah nikmat kita beragama Islam. Nikmat yang lainnya yakni nikmat kita beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya, dan nikmat yang lainnya yakni nikmat ihsan, kita merasa diawasi Allah SWT, kita merasa semua perbuatan kita di dunia ini, amal-amal kita di dunia ini dicatat Allah SWT, dan kelak nanti kita akan mendapatkan buku yang mudah-mudahan buku kita nanti, kitab kita nanti selama kita hidup di dunia ini adalah mempunyai catatan-catatan yang baik yang insya Allah bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah Ta'ala. Kita bersyukur Allah masih memberikan kita nikmat sehat dan waktu luang sehingga kita bisa mengerjakan amal-amal ibadah kita, terutama di ba'dah subuh kali ini. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkahilah umatku pada waktu pagi harinya. Dan alhamdulillah kita setelah melaksanakan salat subuh berjamaah pada hari ini, hari Rabu Januari 2023, dan mudah-mudahan semua amal-amal kita semua yang menjalankan ibadah salat subuh pada hari ini diterima Allah SWT dan menjadi asbab kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Ta'ala. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tema kita pada ba'da subuh kali ini adalah tentang berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan kita tahu bahwa berzikir kepada Allah Ta'ala ini dalam Al-Quran Allah memang anjurkan dan Allah perintahkan. Sebagaimana tadi di mukadimah dalam surat Al-Ahzab ayat 41 ayat 42, Allah SWT berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Hai orang-orang beriman, kata Allah SWT, berzikirlah kepadaku dengan sebanyak-banyaknya zikir. Wasabbihu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepada Allah SWT pada waktu pagi dan pada waktu sore harinya. Dan
ini memang perintah Allah Ta'ala yang harus kita jalankan, sebagaimana kita setelah sholat wajib kita selalu berzikir pada Allah Ta'ala dengan zikir Allahu Akbar 33 kali, Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, yang mana kalimat tersebut, kalimat thayyibah tersebut adalah kalimat yang paling dicintai Allah SWT. Dan kita sebagai muslim, sebagai mukmin wal mukminah tentu bersyukur dengan perintah Allah SWT ini, karena ini menjadi asbab kita, menjadi pundi-pundi amal kita untuk memasuki surganya Allah Ta'ala. Dan sebelum kita memasuki apa itu zikir pagi, apa itu zikir petang, maka perlu kami kemukakan terlebih dahulu salah satu dari manfaat zikir yang kita lakukan dalam keseharian kita, terutama dalam zikir pagi dan zikir petang ini menurut para ulama. Salah satu dari manfaat kita berzikir kepada Allah Ta'ala menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, yang pertama adalah menjadikan seseorang tidak sibuk dengan dosa-dosa lisan. Sekarang Bapak Ibu, dosa-dosa lisan itu tidak hanya, kalau zaman dahulu orang-orang berbicara itu harus bertemu muka, harus dalam suatu ruangan atau di warung-warung kopi atau di warteg katakanlah, dan di sana kita bicara dengan segala macam topik pembicaraan. Sekarang, zaman sekarang ada zaman medsos, zaman media sosial. Orang bergibah, orang namimah, orang membicarakan hal-hal yang tidak perlu mengadu domba antara satu dengan yang lain. Tidak perlu mengadakan suatu pertemuan, cukup melalui medsos, melalui Facebook, melalui Twitter dan lain sebagainya, maka orang berbondong-bondong memberikan komentar. Dan ini adalah cara orang-orang memperdaya waktu kita sehingga kita tidak sempat untuk berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan ini kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kita menjadikan diri kita tidak sibuk dengan hal-hal yang tidak perlu tersebut. Salah satu dari manfaat dari kita berzikir kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, kata beliau, orang-orang yang berzikir kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan mengingatnya. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah 152, Allah berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah kepadaku, kata Allah Ta'ala, dan aku akan ingat kepadamu. Kemudian ketiga, zikir akan menenangkan hati dan jiwa serta menghilangkan kesedihan dan kegalauan. Dan yang keempat, zikir akan memantapkan akidah seseorang, karena dengan banyaknya zikir berisi tentang pengesaan Allah, kita membuat tauhid seorang hamba semakin kokoh di setiap pagi dan petangnya. Dan dengan tauhid inilah akan hilang segala perkara yang ditakutkan dan dikhawatirkan oleh seorang hamba. Yang kelima, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, zikir pagi ataupun petang akan menguatkan seseorang dan menjadikannya sabar dalam menghadapi ujian kehidupan. Yang keenam, dari banyaknya manfaat zikir kita kepada Allah Ta'ala adalah menjadi penjaga bagi seorang muslim. Ini yang paling penting, menjadikan zikir ini penjaga bagi seorang muslim. Jadi kalau ada yang ingin berbuat jahat, orang-orang hasad, orang-orang yang punya penyakit ain, dengan melihat mereka berdoa, maka salah satu penjaga kita dari terhindarnya dengan orang-orang yang hasad kepada kita, orang yang dengki kepada kita,
dan lain sebagainya adalah dengan berzikir kepada Allah Ta'ala, terutama dengan zikir pagi dan zikir petang. Baik, kita akan mulai dengan apa itu bacaan-bacaan di dalam zikir pagi. Ya. Yang pertama, menurut dari kitab Zikir Pagi dan Petang karya dari Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, yang pertama kita membaca ayat kursi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Dibaca satu kali. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca ayat ini pada pagi harinya, maka ia dilindungi dari gangguan jin hingga sore harinya. Dan barang siapa membaca ayat ini atau surat ini pada sore harinya, maka ia dilindungi dari gangguan jin hingga pada pagi harinya. Kemudian setelah kita membaca surat ayat kursi, kita membaca Al-Ikhlas, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dibaca 3 kali. Kemudian setelah itu kita membaca surat Al-Falaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dibaca 3 kali. Kemudian kita membaca surah An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dibaca 3 kali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca 3 surat ini, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas pada waktu setiap pagi dan sore harinya, maka sudah cukup baginya dari segala sesuatu, yakni mencegahnya dari berbagai kejahatan. Yang artinya orang-orang yang ingin berbuat jahat kepada kita, yakni orang-orang jahat yang punya hasad, iri, dengki dan lain sebagainya, itu kita akan terhindar dari kejahatan mereka insyaallah. Kemudian setelah itu dalam zikir pada waktu pagi kita membaca ayat selanjutnya.
kalimat selanjutnya as asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fiha dal yawm wa khaira ma ba'dahu wa a'udzu bika min syarri ma fiha dal yawm wa syarri ma ba'dahu. Rabbi a'udzu bika minal kasal wa su'il kibr. Rabbi a'udzu bika min adabin finnar wa adabin fil qabr. Dibaca satu kali, yang artinya kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah SWT. Segala puji hanya milik Allah SWT. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kecuali Allah SWT yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabbku, aku memohon kepadamu kebaikan pada hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabbku, sungguh aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Rabbku, aku berlindung kepadamu dari siksa neraka dan siksa kubur. Kemudian kita membaca selanjutnya, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Dibaca satu kali, yang artinya, ya Allah, hanya dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki sore. Hanya dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan hanya kepadamu lah kami kembali, dan segala makhluk setelah dibangkitkan. Kemudian kita membaca asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslimah wa ma kana minal musyrikin. Dibaca satu kali, yang artinya pada waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas yakni kalimat syahadat, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim alaihissalam yang hanif, yang lurus, muslim, yang tunduk dan patuh, dan dia tidak tergolong kepada orang-orang yang musyrik. Kemudian kita membaca Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta wa ana abduka khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dibaca satu kali, yang artinya, ya Allah, Engkau adalah Rabbku, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau, ya Allah. Engkaulah yang menciptakanku, khalaqtani, aku adalah hambamu, aku yakin dengan janjimu, dan aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang aku perbuat, ya Allah. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku, ya Allah. Maka ampunilah aku, dan sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau, ya Allah. Kemudian kita membaca lagi dalam zikir pagi ini, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, Allahumma inni a'udzubika minal kufr wal faqr, Allahumma inni a'udzubika min adabil qabr, la ilaha illa anta. Dibaca 3 kali, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, Allahumma inni a'udzubika minal kufr wal faqr, Allahumma inni a'udzubika min adabil qabr, la ilaha illa anta. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, Allahumma inni a'udzubika minal kufr
wal faqr. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. La ilaha illa anta. Dibaca 3 kali. Yang artinya, ya Allah, selamatkanlah tubuhku ini dari penyakit-penyakit yang tidak aku inginkan, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Ya Allah, selamatkanlah dari pandanganku, dari maksiat yang aku lakukan, ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tiada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau, ya Allah. Kemudian kita membaca doa selanjutnya. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma fadni min bayni yadayhi wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahyi. Dibaca 1 kali. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu, mohon maaf, ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat, ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon ampunan dan keselamatan di dalam agama ini, ya Allah. Dunia ini, keluarga dan harta benda kami, ya Allah. Ya Allah, tutupilah auratku, aib atau sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang lain, ya Allah. Tenteramkanlah hatiku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku, ya Allah. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu. Aku tidak akan disambar dari bawah, yakni aku berlindung dari dipedamkan ke dalam bumi. Kemudian doa selanjutnya kita membaca, Allahumma alimul ghaib wasyahada fatiris samawati wal ard rabbi kulli syai'in wa malika asyhadu an la ilaha anta a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitan wa syirki wa naktarifa ala nafsi su'an aw ajruhu ila muslim. Dibaca 1 kali, yang artinya, ya Allah yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pecinta langit dan bumi, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu yang merajainya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah kecuali Engkau, ya Allah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau, ya Allah. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, ya Allah, kejahatan syaitan dan ajakan menyekutukan Engkau, ya Allah. Dan aku berlindung dari keburukan atas diriku, ya Allah, dan dari dorongan seorang muslim kepadanya untuk berbuat keburukan, ya Allah. Kemudian kita membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dibaca 3 kali. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan diriku, baik yang di bumi maupun yang di langit, dan Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca doa ini pada waktu pagi dan pada waktu sore harinya, maka tidak ada sesuatu apapun yang akan membahayakan dirinya. Inilah salah satu doa ketika Khalid bin Walid meminum racun yang dia ambil dari Ratu Persia, yang kata Ratu Persia bahwa racun yang ada di tangannya ini adalah racun terkuat di negeri Persia. Maka tidak ada yang meminumnya racun tersebut kecuali akan mati. Maka Khalid mengambil racun tersebut kemudian meminumnya dengan membaca doa ini. Kemudian doa selanjutnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa
bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Dibaca 3 kali. Yang artinya aku redha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membacanya 3 kali pada waktu pagi dan pada waktu sore harinya, maka Allah akan memberikan keridhaannya kepadanya pada hari kiamat. Yang artinya kita dimasukkan kepada Allah SWT di dalam surganya Allah Ta'ala, insyaallah, amin ya Allah Rabbil Alamin. Kemudian kita membaca di dalam zikir pagi ini doa selanjutnya, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Dibaca 1 kali, yang artinya wahai Rabbku yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku. Janganlah engkau serahkan kepada diriku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapatkan pertolongan darimu. Kemudian doa selanjutnya kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Doa ini bisa dibaca 1 kali, bisa dibaca 10 kali, bisa dibaca 100 kali, bisa dibaca tidak terhingga. Jadi tergantung kondisi kita. Semakin banyak kita membaca doa ini, maka semakin baik. Dan tentunya kata Allah SWT, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca doa ini ya 100 kali dalam sehari, maka baginya pahala seperti memerdekakan 10 budak, ditulis 100 kebaikan, dihapus darinya 100 keburukan, dan baginya perlindungan dari syaitan pada hari itu hingga pada waktu sore harinya. Seseorang tidak akan bisa mendatangkan yang lebih baik dari apa yang dibawanya kecuali dia melakukan lebih banyak lagi daripada amalan ini. Kemudian doa selanjutnya kita membaca, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Dibaca 1 kali, yang artinya ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Kemudian doa selanjutnya kita membaca Subhanallah wa bihamdihi, 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 Subhanallah wa bihamdihi. Doa ini kita baca 100 kali. Kemudian setelah itu kita membaca astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih,
astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Dibaca sebanyak 100 kali. Nabi ketika semasa hidup beliau beliau bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas tubu ila Allah fa inni atubu fil yaum ilaihi mi'ata marrah. Wahai manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertaubatlah kalian kepada Allah Ta'ala. Sesungguhnya aku bertaubat dalam sehari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebanyak 100 kali. Maka kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka selayaknya kita mengamalkan doa ini di dalam doa waktu pagi kita, yang mudah-mudahan dengan doa ini kita mendapatkan syafaat Nabi yang pertama, kemudian kedua, Allah memberikan ridho kepada kita untuk memasuki surganya Allah Ta'ala. Demikian teman-teman semua, bacaan daripada zikir pagi kita pada ba'dah subuh kali ini. Dan tolong diingat bahwa bacaan tadi bisa dimulai dari mana saja. Artinya setelah ba'da sholat kita bisa mengucapkan mungkin istighfar dulu, kemudian kita berdoa tentang kesehatan kita, kita berdoa tentang penjagaan kita dari makhluk-makhluk yang tidak kasat mata maupun yang kasat mata, orang-orang yang hasad. Tetapi setidaknya tema kita pada ba'da subuh kali ini adalah zikir pagi dan zikir petang ini jangan sampai kita lewatkan dalam kehidupan kita, karena ini akan bermanfaat bagi kita dalam keseharian kita dan insya Allah akan bermanfaat bagi akhirat kita. Demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, terutama diri kami sendiri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.